Ustadz manusia paling mulia, maka hormati beliau, jangan kau ringkas-ringkas namanya. Tulis lengkap, misalnya namamu Muhammad Fadil, jangan kau tulis M Fadil, lebih baik Muhammad F. Jangan ketawa, saya serius. Ya, Allahu Akbar. Kalau kalian menghormati nabimu, tulis dengan lengkap namanya. Muhammad Abdullah, Muhammad Yunus, jangan M Yunus. Kau tidak cinta kepada Nabi. Dan kalian kalau punya namamu Muhammad, jaga marwahnya Muhammad. Jangan sampai kau Muhammad tapi peminum, Muhammad tapi tidak sholat, Muhammad kau ganggu istrinya orang, dicari kau nanti Nabi. Kenapa kau jelek-jelekkan namaku? Namamu Muhammad ya? Atau ada juga ibu-ibu Muhammad? Ada Ustaz, namanya Muhammad tapi suaminya bukan dia namanya Muhammad. Kalau perempuan kasihlah nama Siti. Bagaimana kami ini Ustaz yang sudah terlanjur dikasih nama? Misalnya dia bilang, saya namaku Tony. Dia bilang, bagus namaku saya Ustaz. Selalu ada dalam Quran. Saya cari mana ada Tony di sini. Dia bilang, coba Ustaz baca Taus. A'udzubillahi minasyaiton. Kurang ngajar kau. Nah ya, sudah. Lahirlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Dia bilang ibu-ibu, karena bukan tahun kambing Ustaz. Beleng-beleng. Disebut tahun gajah ibu. Dulu orang-orang Mekah, Arab umumnya memberikan nama tahun berdasarkan peristiwa terbesar di tahun itu. Kalau misalnya tahun itu ada kejadian tsunami, maka disebut tahun tsunami. Ya, Nabi ada kejadian waktu itu, waktu tahun lahirnya apa? Raja Abraha datang menyerang mau menghancurkan Ka'bah, lalu Allah menurunkan bala tentaranya berupa burung ababil membawa batu yang sangat panas, dijatuhkan di atas bala tentaranya Abraha, mati mereka dengan bantuan pertolongan Allah yang menurunkan burung ababil. Maka kejadian tahun itu diabadikan dengan menyebut tahun gajah. Ada juga namanya tahun duka cita. Apa itu tahun duka cita? Tahun wafatnya istri Nabi dan pamannya Nabi, kakeknya Nabi, berduka Nabi, meninggal pamannya, maka disebut tahun duka cita. Begitu berdukanya Rasulullah sampai Nabi menjelaskan, barang siapa seorang istri meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu istri tanda-tandanya penghuni surga. Jadi kalau ibu-ibu, masa kau lebih senang suamimu duluan mati? Bingung ini ibu. Iya juga sih, tapi masa saya duluan mati? Kalau misalnya ibu duluan meninggal, lalu suamimu mengenang kebaikanmu, tidak menikah-nikah lagi. Kenapa istri saya menikah baik betul sifatnya, meskipun dia malas tapi aku sayang ya Allah. Rasa-rasanya tidak bisa kusambung hidupku. Itu ciri-ciri ibu penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suamimu masuk kamar berteriak, merdeka! Itu. Jangan kau jajah suamimu bu. Coba, saya waktu baru menikah, saya bilang sama istri saya, jangan kau pernah melanggar undang-undang, karena kalau kau melanggar undang-undang, kau bisa dipenjara. Oh iya begitu Ustaz? Iya. Makanya jangan pernah melanggar. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Makanya jangan kau jajah saya.
Saya suamimu, bukan jajahanmu. Maka jangan kau siap saat kau suruh suamimu video call, saya di kantor nih. Itu penjajahan, melanggar undang-undang. Maka ada di sini membayangkan dirinya tuh dijajah sama istrinya. Berhenti kau jadi laki-laki kalau kau takut sama istrinya. Apa kau mau takut? Memangnya dia kasih kau modal 25 miliar? Kau juga yang belikan baju, kau juga yang carikan uang. Tapi dia mengamuk, Ustaz. Kenapa kalau dia mengamuk? Dia pecahkan piring, bantu pecahkan semua. Piring, gelas bisa dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir! Nah, ini berarti semua yang takbir takut sama istrinya ini. Ya, dah. Lahirlah Nabi. Tebut tahun gajah. 4 hari setelah lahir diambil ibu susunya, namanya Halimatus Sa'diyah. Kemudian setelah usia 4 tahun dikembalikan ke Mekah. Kenapa? Karena menjaga kemurnian bahasa. Tradisi orang Arab Mekah waktu itu, kalau ada anak-anak lahir dibawa ke kampung supaya apa? Memelihara kemurnian bahasa Arabnya. Kan kalau di kota sudah bahasa sudah gabung-gabung. Misalnya di Jakarta, kan kalau dulu sebelum mewah itu Jakarta, kan orang Betawi. Kemana lu? Gak tahu. Kaki lu di atas kaki gue sih, keinjek. Gue sudah bilangin, lu lawan lu. Itu dulu. Sekarang dicampur-campur. Lu kemana? OTW. Ya kan? Nah, supaya terpelihara bahasa Arabnya Nabi, dibawa ke desa. 4 tahun dikembalikan. Setelah 4 tahun barulah bersama dengan ibunya. Usia 6 tahun, ibunya berkata, "Nak, kita pergi ke Yastrib." Waktu itu Madinah. Pergi ziarah kubur, nak. Pergilah Siti Aminah bersama anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziarah kubur ke bapaknya. Ini menunjukkan juga bahwa tidak dilarang ziarah kubur. Memang Nabi pernah mengatakan, perempuan jangan kau bawa ziarah kubur. Kenapa? Karena ditakutkan dia meraung-raung di kubur. Dulu pernah dilarang ziarah kubur. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalian menyembah-nyembah. Sekarang tidak ada lagi menyembah. Apa tujuannya ziarah kubur? 1, mengingatkan bahwa kamu bakal mati. 2, untuk menghindari fitnah. Jangan sampai kuburannya orang tuamu kau lupa, akhirnya kotor, panjang remak-remaknya, semak-semaknya. Orang akan lewat berkata, bagus betul rumahnya anaknya, kuburannya orang tuanya dia tidak urus. Yang penting jangan kamu berdoa kepada orang mati. Mendoakan orang mati boleh, tapi jangan kau minta-minta di situ. Ada yang datang ziarah kubur, "Pak, ini anakmu, Pak, baru pulang dari Jepang. Alhamdulillah bawa rezeki, dia belikan saya mobil Toyota. Pak, ini sebentar lagi mau menikah. Doakanlah anakmu supaya dia proses pernikahannya lancar. Doakan anakmu supaya dia bahagia dunia akhirat." Bingung kita. Masa orang mati doakan orang hidup? Orang hidup doakan orang mati. Jangan kau minta orang mati doakan kamu. Mana bisa? Andai saja kau dengar itu suaranya, dia bilang, salah kau, nak. Salah ibu. Kau doakan saya, bukan saya doakan kamu. Nah, sudah kembali ziarah kubur. Setelah perjalanan, karena waktu itu mereka rombongan. Di perjalanan tiba di sebuah desa namanya Desa Abwa. Wafat ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia 6 tahun. Bayangkan, 6 tahun sudah yatim piatu. Maka jangan kalian cepat mengerah. Jangan kalian merasa tantangan hidupmu berat, tidak sebanding dengan hidupnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di sini yatim piatu usia 6 tahun. Coba angkat tangan.
6 tahun sudah yatim piatu, tidak ada. Rasulullah 6 tahun sudah yatim piatu, tidak pernah melihat bapaknya. Sampai di Mekah usia 25 tahun beliau sudah menjadi pengusaha muda dan bekerja di perusahaannya seorang perempuan janda namanya Siti Khadijah. Lalu Siti Khadijah punya asisten namanya Nafisa. Khadijah selalu cerita kebaikannya Muhammad. Nafisa sadar, oh, bunda ini senang sama pegawainya. Lalu Nafisa menjadi tim sukses macomlang, tapi dia menjaga kedua belah pihak, tidak mempermalukan orang yang diurusnya. Maka datanglah Nafisa kepada Muhammad dan berkata, ya Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kamu? Alhamdulillah, tapi ini perempuan sudah tua dari kamu, tidak jadi masalah. Tapi dia sudah 2 kali janda, tidak jadi masalah. Jadi kalian cowok sudah 5 tahun kau cari istri tidak dapat balik haluan, kau cari janda. Hei, Jan ada di sini. Kau datangi baik-baik supaya kau tidak selalu menghayal. Dan ada perusahaannya, ada mobilnya, ada rumahnya, agamanya baik, silakan datang. Dia mau Ustaz, tapi mau muntah lihat saya. Itu jadi masalah. Sudah. Lalu Muhammad berkata, tidak jadi masalah, biar tua, tidak jadi masalah. Tapi dia bosmu, tidak jadi masalah. Tapi kata Muhammad, yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Kata Nafisa, tenang, saya punya urusan. Maka datanglah Nafisa kepada Siti Khadijah. Bunda, bagaimana menurut bunda kalau ada laki-laki yang suka? Alhamdulillah terbuka jodoh. Cuma ini lebih muda dari bunda, tidak jadi masalah. Tapi dia pegawaimu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Kata Nafisa, tenang bunda, saya punya urusan. Ini disebut menghargai kedua belah pihak. Maka perempuan tidak ada salahnya kalau kau yang melamar laki-laki. Tidak ada haram. Daripada kau menunggu, iya kalau ada yang datang. Kalau tidak ada datang, maghrib. Kan perempuan begitu. Wah, ada yang lamar 20 tahun. Siapa lu? 25 tahun. Siapa sih? 30. Siapa ya? 45. Siapa saja. Maka saudaraku, akhwat, jangan pernah gengsi kalau kau melihat laki-laki yang baik. Tidak ada salahnya kita menginginkan perempuan dan laki-laki yang baik, jodoh yang baik. Maka cari jodoh, penting cantik, tapi jangan jadi prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya, cakep ada batasnya. Penting kau cari orang kaya, tapi jangan prioritas. Kenapa? Ada batasnya. Penting kau anak bangsawan, tapi jangan prioritas. Kenapa? Ada batasnya. Tapi utamakan agamanya. Syukur-syukur kalau kau dapat sudah cantik, keturunan baik-baik, orang kaya, hafal Quran. Itu yang paling ideal. Tapi kalau ada 100 perempuan, belum tentu ada satu di antara mereka. Ada cantik tapi goblok. Ada lagi pintar, mukanya hancur. Maka mendapat empat-empatnya susah. Saudaraku, kalau ada kau dapat di Tokyo, tunjukkan saya. Kalau kau tidak mau, saya selesaikan. Nah, menikah. Setelah menikah, Khadijah 40 tahun,
Rasulullah 25 tahun. Lahirlah anaknya. Anak pertamanya siapa? Siapa? Ah, berapa anaknya Nabi? 5 atau 7? Serius? Ay, salah baca kisah ini ibu ini. 5 atau 7? Top. Anak Nabi 7. Anak-anak Nabi ada pasti yang baru tahu. Oh, 7 anaknya Nabi. Ya toh? 3 laki-laki, pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Itu lagu begitu boleh, halal. Ada dakwah di dalamnya. Anak saya ajarkan lagu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, dakwah. Maka tinggalkan itu lagu-lagu tidak ada gunanya. Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara dia. Beleng-beleng. Itu Cikampek. Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas kodongo. Kepalamu kesimpan di kakimu, beleng-beleng. Nah, sudah ya. Lahirlah nama anak pertamanya Qasim. Allahu Akbar. Dari 7 anak Nabi, hanya 1 yang didapati ketika beliau sudah menjadi Rasul. Hanya Siti Fatimah. Yang lain wafat usia muda. Coba betapa penderitaannya Nabi, bos. 6 anaknya meninggal. Saya, anakku saja sakit, rasanya langsung mau pulang kalau saya dalam perjalanan dakwah. Gimana perasaan Nabi? 6 anaknya meninggal. Begitu penderitaannya Rasulullah. Tapi beliau tidak pernah galau, tidak pernah update status. Ya Allah, berat betul hidupku. Hati-hati kau yang selalu mengeluh di medsos. Ya Allah, capek sudah saya hadapi hidup ini. Allah sampaikan, malaikat, karena dia sudah capek hadapi hidup, cabut nyawanya. Rajin betul berdoa di medsos, berdoa setiap saat, mau pergi kerja, OTW, ya Allah rahmati pekerjaanku. Sibuknya itu Tuhan mau baca Instagrammu. Nah, usia kemudian 40 tahun, Nabi sudah punya kepekaan sosial. Ya, sudah mulai kepekaan sosial. Kenapa ini orang Mekah menyembah patung? Kenapa Mekah ini menyembah berhala? Lalu mereka, Rasulullah pergi ke gua Hira atau Sur? Hah? Gua Hira atau gua Sur? Hira. Oke, naik. Nabi merenung. Tiap malam 3 hari 3 malam tidak pulang. Tiba-tiba datang Jibril membawa wahyu. Iqra, kata Nabi, saya tidak tahu membaca. Iqra, baca. Saya tidak tahu membaca. Dipeluk sampai Nabi sesak napas, lalu Nabi mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Nah, Bu, pulang Nabi menggigil, Ibu, gigil sampai kepada istri beliau. Beliau katakan, saya kedinginan, tolong selimuti saya. Istri beliau tidak banyak tanya. Beliau, istrinya, langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Diambilkan selimut, diselimuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, hui, 3 hari 3 malam hilang suamimu. Tidak ada kabar. Di WhatsApp cuma dibaca, tidak dibalas. Tiba-tiba pulang kedinginan. Aduh. Ibu, selimuti saya. Kau selimuti? Nah, jujur, kau selimuti? Nah, pasti kau interogasi. Dari mana kau? Ku WhatsApp
WhatsApp tidak kau balas, tiba-tiba kau datang, dari mana kau? Membayangkan diri sendiri. Berarti Bu, kalau ibu cinta kepada Rasulullah, jadilah seperti istrinya Rasulullah. Sampai nangis Nabi, sampai tidak bisa melupakan Siti Khadijah. Tidur bersama istri mudanya Aisyah, tidur. Tapi Nabi berkata, rasa-rasanya saya dengar ada terompanya Khadijah. Bayangkan, sudah tidur dengan istri muda, masih diingat istri tua. Lalu Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, apa sih kelebihannya itu Khadijah? Kok sebut-sebut terus? Nabi tidak marah. Tersenyum Nabi dan berkata, sayangku ya Humairah, kau tidak bisa membandingkan dirimu dengan Siti Khadijah. Khadijah, tidak ada orang percaya saya, dialah orang pertama percaya kepada saya. Ketika orang boikot saya, 3 tahun tidak boleh bertransaksi Bani Hashim, Khadijah habis hartanya untuk membantu kami orang Islam. Tak bisa kau bandingkan dirimu. Maka ibu-ibu, jadilah Siti Khadijah. Kenapa kau ketawa? Berat. Berat. Memang berat karena hadiahnya surga. Kalau tidak berat, kipas angin kau dikasih. Ketika kita cerita istri yang soleha, apa dia bilang? Itu sih hanya ada di film Korea, Ustaz. Ibu mau masuk surga dengan gampang? Benar. Taati suamimu. Suami saya jelek, takdirmu. Karena kalau dia cakep, dia malu jalan sama kau. Tenang kau Pak, saya bela kau hari ini. Bu, itu perempuan paling gampang masuk surga. Nabi cuma bilang, kau sholat, kau puasa, kau jaga harga dirimu. Ini yang agak berat. Taati perintah suamimu. Ibu berapa umurnya? 50. Yakin masih bisa hidup tambah 50 tahun? Yakin? Enggak. Biar kau rajin ibadah, tapi kau tidak hormati suamimu, kau hina suamimu, kau maki-maki suamimu, kau jauh dari rahmat Allah. Maka istriku saya, kalau saya tanya-tanya, kok sabar bisa hadapi? Dia bilang, saya bukan cari kebahagiaannya dasar, tapi saya cari ridhanya Allah. Makanya saya tidak bisa kawin lagi karena baik sekali. Kalau kau suka ngomel, jelek, kuat makan, aduh. Bu, istri saya itu Bu, kalau saya mau pergi kerja demi Allah Bu, biar subuh jam 3 saya keluar, dia pasti bangun, dia angkat saya punya ransel, dia bawakan saya sampai di mobil, dia tidak pergi sebelum saya sudah jalan. Naik di mobil, saya tidak usah sayang, sudah subuh, kau mau tidur aja. Tidak enak saya lihat kalau kita saya tidak pergi, saya antar. Sudah itu dia jawab tangan, dia cium tanganku Bu. Saya kira sudah cukup di situ, ternyata dia sambung, dia cium lagi saya Bu. Ini yang lama. Coba, pada kau cium suamimu begitu? Tidak pernah. Pantas dia cari perempuan cium lagi. Bu, demi Allah, perempuan itu sangat dimuliakan dalam Islam. Maka setan tahu, karena kalau tidak digoda gampang dia masuk surga. Maka digodanya perempuan Islam. Gimana caranya? Lawan suamimu, lawan suamimu. Kamu kan kerja, kau yang cari uang. Lawan suamimu, lawan suamimu. Itu bisikan setan. Tenang Pak. Maka jangan cari muka sama suamimu, cari ridha Allah.
insya Allah kau akan gampang masuk surga. Dan hebatnya itu perempuan, kau tidak tanggung dosanya suamimu. Dia selingkuh, urusannya dia akan dibakar di akhirat nanti. Dia tidak kerja, dia akan dituntut di akhirat kelak. Kalau ibu yang cari nafkah, pahalamu jadi ganda. Andai saja pahala itu dikalkulasi berupa angka, sebagai suami 5 pahalanya, sebagai istri 5 pahalanya. Karena suami tidak menjalankan tugas fungsi sebagai suami, ibu yang laksanakan cari nafkah, maka nilainya suamimu 0, kamu dapat 10. Tidak ada yang sia-sia. Yang penting ketika kau bekerja di negeri orang, jaga harga dirimu. Itu wanita terhormat, petarung namanya. Jangan kau hina suamimu. Kalau dia tidak sholat, urusannya. Tapi ketika istri tidak sholat, istri tidak puasa, istri tidak kudung, istri jalan keluyuran, dicari nanti itu suaminya. Mana ini suaminya ini? Kok bisa begini suamimu, istrimu? Ya, maka ibu tenang aja hidup. Jangan selalu ngomel. Mana kita bisa betah di rumah kalau kau ngomel aja kerjamu? Maka jangan suka ngomel. Kalau suamimu marah-marah, kau diam, pahala buat kau. Marah-marah suamimu, kau tidak tahan, peluk dia. Insaflah wahai. Tenang ibu, kalau ini yang kau amalkan, tidak ada alasan Allah menyeret kau masuk neraka. Kalau kau taat sama suamimu, kau cari nafkah di sini, kau hidupi anak dan mertuamu, kau hidupi orang tuamu di kampung, apa alasan Allah tarik kau ke neraka? Tapi kalau kau bantah suamimu, kau hina suamimu, kau tidak pakai kudung, tidak sholat, setan tepuk tangan. Maka hormati suami. Setan pasti jengkel didengar saya ini. Tapi pulang nanti pasti dia bilang, enak saja itu Ustaz, dia kira gampang jadi istri. Kok kira gampang jadi suami? Hah? Kau juga Pak, hargai istrimu. Tenang ibu, saya bela kau hari ini. Kok kira gampang jadi istri? Dia suka ngomel, tidak apa-apa. Kalau dia ngomel, pasti ada masalah. Supaya berhenti ngomel, berikan perhiasan. Kenapa istrimu selalu ngomel? Tidak pernah kau belikan perhiasan. Kalau teman selingkuhmu, kau belikan. Iya sayang, gampang. Ditelepon istrinya alasan, lagi meeting, lagi lembur. Masa istrimu di rumah, dia doakan kau setiap saat, lalu kau tipu. Bagaimana mau berkah penghasilanmu? Hah? Istriku jelek Ustaz. Ya jodohmu. Karena kalau dia cantik, diambil orang. Karena kau juga. Jelas? Hei Pak, muliakan istri. Biarlah kita jauh merantau begini, tapi kita bahagia dengan keluarga. Daripada kerja di Indonesia puluhan juta gajinya, tidak pernah rukun dalam rumah tangga. Paling sial lagi, sudahlah sedikit gajimu kau tidak pernah bahagia. Kau kira gampang hamil? Ibu-ibu, enak tidak hamil? Menderita. Kenapa kau ulang-ulang? Hei, muliakan istrimu bos. Kalau kau tidak suka lagi istrimu, kau dapat isu, kau dapat fakta bahwa dia berkhianat, bukan dengan memakinya, apalagi sampai memukulnya. Gimana caranya? Kau kembalikan ke orang tuanya baik-baik. Jangan kau gampang bilang talak, tapi kau tidur lagi sama dia. Berkelahi, bertengkar, hamil lagi. Bukan laki-laki Islam itu yang begitu. Kalau kau tidak senang, kembalikan dia ke orang tuanya secara terhormat. Begitu. Masih tidak ada perubahan. Pengadilan agama minta kau cara baik-baik, jangan saling menghina, karena bagaimanapun dia pernah menjadi istri. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya masih mau ceramah, tapi waktu jualah yang membatasi kita.
Sudah lebih 15 menit ini, Bu. Tambah. Kok kira saya penjual coto? Tambah. Memangnya saya warung. Ya, insya Allah lain waktu dan kesempatan. Saya cinta kalian semua karena Allah. Saya berdoa Allah mudahkan rezeki. Saya pesan khusus 2024 kalian jangan salah memilih pemimpin. Kurang apa negara kita, bos? Kaya raya. Itu Indonesia, kalau diambil negara Indonesia, dipindahkan ke Eropa, benua Eropa, tertutup semua negara Eropa, masih ada sisanya. Begitu besarnya negara kita. Tapi kok kita rakyat Indonesia jauh-jauh merantau cari nafkah. Padahal di negara kita juga banyak pekerjaan. Kenapa orang asing yang datang bekerja tambang kita? Maka tidak usah menghina yang pemimpin, tidak usah memaki anggota DPR kita. Lebih baik 2024 jangan kau salah pilih. Kalau kau pilih pemimpin yang baik, kalau kau tidak nikmati adik-adikku, minimal anak dan cucumu nanti yang nikmati itu, insya Allah. Amin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat.